Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan channelnya Manu Maribaya. Seperti biasa, dalam kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di satu lokasi untuk melihat kotak jebakan seperti biasa dan sekaligus memasang. Nah, ini salah satunya. Di lokasi ini memang sangat cocok untuk memasang kotak jebakan, walaupun ada akses jalan yang berangkat ke kebun ataupun orang-orang yang ngambil rumput untuk pakan ternak. Tetapi tidak masalah karena di lokasi ini kita sudah lebih dari 10 kotak jebakan kita pindah ke lokasi budidaya. Salah satu contohnya kita pasang di bongkahan pohon. Jadi bongkahan pohon ini sangat bagus untuk disimpan kotak jebakan, di mana lebah yang akan mencari sarang untuk pindah ini bisa di bongkahan akar pohon ataupun di batuan. Nah seperti itu, ini salah satunya, makanya kita dipakai salah satu bongkahan akar pohon. Jadi persaingan itu semakin ketat. Jadi apabila kita memasang kotak jebakan sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum ada yang ngisi, tetapi secara potensi atau vegetasi sangat melimpah. Kita evaluasi. Pertama, cek dulu kotaknya apakah ada hama yang bersarang, mungkin semut, kecoa, cecak dan sebagainya. Itu yang pertama. Karena hal tersebut yang tidak akan lebah liar yang mencari sarang itu mau bersarang di kotak jebakan kita apabila ada hama tadi. Nah, yang kedua, yakinkan kotak itu jangan menyimpan satu kotak di satu lokasi, minimal 2 atau maksimalnya 3 di satu titik. Kenapa demikian? Karena kotak yang kita simpan, satu kotak tersebut belum tentu itu terpilih. Jadi lebah yang akan mencari sarang itu akan memilih tempat atau memilih kotak yang ada. Apabila mereka pilih, kemudian dari secara aroma, dari kekeringan kayu, dari suhu diyakinkan cocok, maka kotak tersebut akan dijadikan lokasi atau dijadikan tempat dia bersarang. Tetapi apabila secara hitungan tadi menurut lebah yang survei tidak cocok, maka itu akan ditinggalkan. Apabila kita memasang 2 atau 3 kotak dalam satu lokasi atau satu titik, hanya berjarak 2 meter 3 meter satu kotak dengan kotak yang lainnya, itu peluang akan diisinya lebih tinggi, karena ketika yang satu tidak cocok, maka yang satu atau yang satunya lagi bisa menjadi pilihan. Mengapa menyimpan kotak jebakan jangan lebih dari harus lebih dari satu? Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungannya kita mau menyimpan kotak jebakan lebih dari satu, ketika yang satu itu sudah dipindah, maka lokasi itu jangan dulu simpan kotak yang baru. Biasanya ada lebah-lebah yang sisa yang tidak terbawa akan bersarang. Apabila bersarang di kotak yang kita simpan lagi, maka yakin kotak yang kita simpan itu tidak akan dihuni koloni yang akan mencari sarang baru. Jadi yakinkan dulu di satu lokasi beberapa kotak, dan apabila ada yang ngisi dipindah, biarkan saja, karena kotak yang lain yang akan menggantikan apabila ada koloni yang lain mencari sarang. Itu keuntungannya. Jadi jangan sampai persaingan kita di alam kalah oleh tempat-tempat yang ada di alam itu sendiri. Umpamanya karena kotaknya tidak terpilih, atau hanya satu atau hanya 2, akhirnya lebah itu tidak kerasan dengan kotak yang kita simpan karena bahan kayu atau aroma atau teknik penyimpanan yang kurang tepat. Akhirnya lebah lebih memilih rongga kayu yang bolong yang ada di hutan atau celah-celah batuan yang ada di tebingan. Nah itu sayang apabila potensi lebahnya di lokasi tersebut banyak, malah masuk ke tempat-tempat yang ada di alam. Nah, sedangkan sistem trapping ini justru kita meyakinkan supaya lebah masuk ke kotak jebakan dan yakin betah, supaya kita tidak ada proses bolang membolang atau mencari lebah yang ada di alam, menebang pohon
karena lebahnya bersarang di pohon atau menggali di batuan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan lanjut untuk melihat kotak jebakan yang lain sekaligus memasang kotak yang lain. Seperti apa keseruannya? Selalu ikuti Madu Maribaya. Di lokasi ini kita pasang 3 kotak perangkap. Mudah-mudahan udah ada kabar yang menghuni. Ini semuanya masih kosong. Sebagai ganti minggu lalu ini satu, dua. Ini yang dua masih kosong. Kita lanjut melihat yang satunya lagi. Di sini ada satu, tapi masih juga kosong. Nah, itu sebagai percobaan saja. Di sampingnya pohon pakis yang sudah bolong, itu biasanya yang paling disukai oleh lebah liar untuk bersarang. Jadi kita dicoba kira-kira lebah akan milih pakis atau kotak kita jebakan. Dan di sebelahnya kita juga buat kotak yang dari, bukan kotak, maksudnya dari batu. Atas permintaan waktu itu ada yang meminta buat jebakan dari batu. Jadi yang ada di alam kita manfaatkan langsung. Tapi sama masih kosong juga. Kita tidak terabas ke bagian atas, terlihat masih kosong. Kita lanjut ke titik berikutnya. Karena cuacanya ya seperti inilah. Tadi dari semenjak kita nyampe masih redup seperti ini. Kita lanjut karena di lokasi berikutnya kita akan memasang kotak sebagai ganti minggu lalu yang sudah terisi. Sekaligus melihat kotak jebakan juga yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini bagian atasnya, asalnya rimbun, sekarang dibersihkan karena oleh warga setempat ditanami kopi seperti ini. Jadi kita memanfaatkan pinggiran kebun yang berdekatan dengan jurang yang ada batuan dan pohon-pohon besar seperti ini. Batuan juga di bawah. Nah, kita disimpan kotak seperti ini biar kotak kita pun tidak mengganggu ke aktivitas petani. Begitupun petani tidak merasa terganggu ada kotak jebakan kita, dan diyakinkan mereka tahu ini jebakan punya kita. Jadi istilahnya saling menjaga. Kita lanjut untuk melihat jebakan di bagian bawah sana. Mudah-mudahan kotak jebakannya ada yang menghuni. Pemasangan kotak kosong sudah kita selesaikan. Tinggal menunggu waktu evaluasi minggu depan. Semoga mudah dihuni. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Dalam perjalanan dari titik awal sampai dengan terakhir ini, ternyata belum ada satupun kotak yang diisi untuk minggu ini. Walaupun sebenarnya kita tidak terlalu berharap banyak karena memang saat ini sudah bukan waktunya lebah migrasi. Musim hujan curah tingginya sudah lewat. Sekarang hanya sesekali hujan, tapi itu pun tidak merupakan hujan yang bisa membuat sarang lebah jadi pindah, kecuali ada hama hutan yang mengganggu. Dan di lokasi ini kita lihat dulu jebakan barusan terakhir ada 2 kotak, tetapi tetap masih kosong. Jadi utamanya apa yang kita sampaikan tadi di awal, semoga bermanfaat. Untuk proses pemasangan diusahakan jangan 1 kotak supaya lebah itu ada pilihan. Ya mungkin demikian. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa selalu ikuti Madu Maribaya, tonton dari awal sampai dengan akhir agar tidak gagal paham.
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.